Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dr. Tubagus Wahyudi dan juga Dr. Muhammad Mamdu Nuruddin. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjalan di relnya Allah secara istiqomah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setiap gerak-geriknya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait pembelajaran yang telah disampaikan, motivasi komunikasi dakwah. Yang pertama, kehidupan yang berarti. Kehidupan yang berarti, bagaimana manusia itu hidup ada artinya, bernilai. Kalau sudah berarti bernilai. Kalau sudah bernilai, berharga. Yang dimaksud dalam ini adalah berarti, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini yang pertama, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, keteraturan hidup. Keteraturan hidup. Bagaimana manusia itu bisa hidup teratur. Sudah diberikan rambu-rambunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan menjadi eksis jika hidup secara teratur. Manusia akan bisa hidup sehat jika hidupnya teratur, pola makannya teratur, pola istirahatnya teratur, pola kerjanya teratur. Semuanya harus teratur dan harus sadar, karena manusia mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang ketiga adalah kita tidak tahu apa kalau tidak tahu apa itu. Jadi kita tidak tahu apa kalau kita tidak tahu apa itu. Misalnya kita tidak tahu sabar kalau kita tidak tahu apa sabar itu. Kita tidak tahu ikhlas kalau kita tidak tahu apa itu ikhlas. Kita tidak tahu Islam kalau kita tidak tahu apa Islam itu. Jadi ini luar biasa. Rumusan ini luar biasa. Kajian-kajian ini luar biasa. Kalau ini dikembangkan, subhanallah, manusia bisa berpikir. Kita tidak tahu diri kita kalau kita tidak tahu apa kita ini. Kita akan berpikir. Kita akan selalu berpikir kepada Allah SWT. Kita tidak tahu angin kalau kita tidak tahu apa angin itu. Satu contoh, misalnya, angin. Kalau di dalam pelajaran ilmu IPA, angin adalah udara yang bergerak. Seperti itu. Itu contoh kecil. Kemudian yang keempat, tujuan hidup manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada. Illa liya'budun, supaya beribadah. Jadi tujuan manusia adalah beribadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu birrin sadaqah.
setiap kebaikan adalah nilainya sedekah. Maka kita ajak seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan yang dilakukan oleh diri kita akan mendatangkan pahala bernilai sedekah, bahkan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kesukaannya Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita murah, kalau kita dermawan dengan berbuat kebaikan, kata Rasul, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahi qaribum minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Wa qaribum minar rasul, dan dekat kepada Rasul. Wa qaribum minan nas, dan dekat dengan manusia. Dan wa qaribum minal jannah, dan dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, dan dijauhkan daripada api neraka. Inilah maka kita dermawan, ringan kita melakukan kebaikan. Karena kalau bisa setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, tujuan manusia adalah untuk beribadah, baik ibadah secara mahdhah ataupun ghair mahdhah, baik ibadah secara vertikal maupun secara horizontal, baik secara hablum minallah maupun secara hablum minan nas. Kemudian poin kelima, berpikir seperti orang menabung. Berpikir seperti orang menabung. Jadi kita berpikir seperti orang menabung dalam kasta. Artinya apa? Kita memperbanyak segala bentuk permasalahan. Semakin banyak permasalahan yang kita pikirkan, semakin dewasa kita dalam menyikapi sebuah permasalahan itu. Semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, maka orang itu semakin tinggi derajatnya, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara konkretnya, misalnya lulusan SD, misal dia sudah puas dengan lulusan SD, maka strata sosialnya mereka tidak sama dengan strata sosial dengan yang SMP. Begitupun yang SMP, yang lulus SMP, misalnya sudah berhenti di SMP, dia tidak akan sama dengan lulusan SMA. Begitupun seterusnya, kelulusan SMA tidak sama dengan lulusan S1. Lulusan S1 tidak sama dengan lulusan S2. Lulusan S2 tidak sama dengan lulusan S3. Lulusan S3 juga tidak akan sama dengan yang sudah menggelar profesor. Ini adalah sebuah bentuk bahwasanya manusia sesuai dengan apa usahanya. Semakin banyak dia melalui rintangan-rintangan, ujian-ujian, banyak berpikir, banyak mengadopsi pikiran, bertambah tinggilah posisinya, baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih luasnya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memikirkan umat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk manusia yang paripurna, manusia yang sempurna.
Kemudian poin yang ke-6, manusia jika sudah hipnotik perlu dikembangkan. Ini kata sabda Rasulullah SAW, perbuatan yang baik adalah sedikit yang dilakukan terus menerus. Ya. Khairul amal al-qalil ya'maluh. Jadi perbuatan yang baik adalah perbuatan yang sedikit tapi dilakukan terus menerus. Jadi kalau kita hipnotik sudah misalnya suka membantu orang, maka tidak usah menunggu orang lain kesusahan, tidak menunggu orang lain meminta, langsung menolong. Itu berarti menunjukkan orang itu sudah hipnotik. Misalnya kita menghipnotkan diri, bagaimana kita sedekah, bagaimana kita berbuat baik, senyum, murah senyum, setiap ketemu orang lain murah senyum, setiap ketemu orang lain misalnya afsus salam, kata Rasul, afsul salam, sebarkan salam, maka akan ada perdamaian, maka ada kedamaian. Afsus salam, tebarkan salam, ketemu anak ucapkan salam, ketemu istri ucapkan salam, ketemu tetangga ucapkan salam, ketemu guru ucapkan salam, dan lain sebagainya. Ketemu siapapun mengucapkan salam, namanya afsus salam. Ini karena sunnah. Kalau sunnah adalah apabila kita kerjakan, kalau sunnah itu amalan apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak dikerjakan, masih melekat kata Om Bagus, ke sebuah kerugian. Kalau kita tidak melakukan sunnah, sebuah kerugian atau sebuah kebodohan. Kemudian yang ke-7 adalah jiwa hipnotik. Jiwa hipnotik ini bagaimana jiwa ini kita latih selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita ini kalau sudah ada pilihan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah memberikan kepada manusia itu ketakwaan dan kejahatan, keburukan. Jadi kalau kita melatih yang ketakwaannya, maka secara sedikit demi sedikit maka akan tercipta jiwa yang hipnotik. Jiwa yang hipnotik. Kemudian bagaimana lagi kalau kita melatih semua yang diperintahkan? Tidak ada cara melatih jiwa adalah kecuali yang pertama yang sangat mudah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir maka akan menenangkan hati. Hati kan yang namanya hati kan bolak-balik. Hati itu bergerak, baik enggak. Tetapi kalau zikir Allah SWT, maka hati ini kan diam, akan tenang. Maka penting kita selalu berzikir. Seperti apa berzikir? Banyak caranya. Bisa dengan subhanallah, bisa dengan sholawat, bisa dengan baca Al-Quran, dengan kalimat thayyibah. Satu contoh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Itu. Kemudian yang kesembilan, jangan sampai salah masukin ayat pada diri kita. Jangan sampai salah memasukin ayat. Maka ayat-ayat yang baik yang selalu dimasuki kepada diri kita. Karena yang namanya ayat-ayat itu akan membentuk sebuah pengaruh terhadap diri kita. Kalau kita misalnya, wah hari ini saya tidak sehat, maka itu adalah memasuki ayat yang kurang baik. Tetapi kalau kita, wah alhamdulillah saya sehat, kita akan memberikan pada diri kita sebuah informasi, sebuah ayat yang baik. Apa saja, wah saya rajin, wah saya pintar, saya alhamdulillah kuat, sehat, saya kaya, saya kenyang, dan lain seterusnya. Ayat-ayat kebaikan kita masukkan, karena semua berpengaruh pada diri kita. Kemudian yang ke-8, Al-Quran salah satu isinya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran itu adalah semuanya. Salah satu isi Al-Quran adalah kepercayaan, dan itu sangat penting kepercayaan itu. Amanar Rasul bima salah satu ayat yang di surat Al-Baqarah, amanar Rasul bima unzila min rabbi wal mu'min kullun amana billah, kullun, semuanya amana billah, berimanlah kepada Allah. Yang namanya Al-Quran kullun, ini beda dengan ba'dun, sebagian. Kullun, semuanya harus beriman. Semuanya berarti makhluknya Allah sebenarnya diperintahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus manusia, karena Al-Quran diturunkan kepada manusia. Kalau kita lihat sebelum diturunkan Al-Quran ini diturunkan, tidak ada yang mampu menerima Al-Quran. Saking dahsyatnya Al-Quran diturunkan ke gunung, maka gunung akan hancur. Bahkan malaikat pun kalau tanpa izin Allah tidak akan mampu. Ya. Karena dapat izin Allah mampu, yang malaikat Jibril, karena dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutasyaddian min khasyatillah, hancur berkeping-keping. Kalau dikasih ke gunung, dikasih ke lautan, dikasih ke bumi, dikasih ke bintang, tidak akan mampu. Tetapi diberikan kepada manusia, subhanallah, manusia mampu menerimanya. Dan itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9, hukum hidup adalah hukum kepercayaan. Percaya. Karena kata Rasul, ana don ala abdi nahnu inda dhanni abdi, ana inda dhanni abdi bi. Kata, aku tergantung prasangka hambaku, kata Allah SWT di dalam hadis qudsi. Kalau kita yakin, misalnya kalau kita yakin selamat, insya Allah kita selamat. Misalnya kalau pada masa pandemi ini, kalau kita yakin tidak kena corona, pasti tidak kena corona. Kalau kita yakin sehat, ini keyakinan. Maka penting keyakinan, harus dilatih. Ya, hukum hidup adalah hukum kepercayaan, hukum keyakinan. Insya Allah. Kalau kita yakin kaya. Kalau kita yakin punya sesuatu, insya Allah. Ya, karena Allah berjanji, ana dhanni ala abdi, nahnu dhanni inda abdi, nahnu inda dhanni abdi, saya bersama prasangka hambaku. Kemudian yang ke-10, masuklah ke dalam Islam secara kafah.
jiwa yang kuat, jiwa lebih kuat daripada hati, hati lebih kuat daripada nafsu. Maka jangan sampai dikalahkan oleh nafsu yang ada pada diri kita. Ya, kalau ada manusia yang sering menyalahkan orang lain, berarti itu sudah kalah dengan nafsunya. Kalau ada orang yang sering menjelek-jelekkan orang lain, itu berarti secara tidak langsung kalah dengan nafsunya. Tetapi orang yang memahami orang lain, memahami kondisi orang lain, maka dia tidak akan mudah dan gampang menyalahkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah. Sahabat-sahabat pun tidak pernah, ya. Istilahnya Rasulullah cerewet, misalnya cerewet, salah ini, tidak pernah, tidak dengar di dalam riwayat para rawi, di dalam hadis-hadis. Rasulullah sangat mulia akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-12, Al-Quran isinya hipnotik. Jadi isi Al-Quran adalah hipnotik, bisa menghipnotik manusia. Itu. Kemudian yang ke-12, manajemen waktu yang terbaik adalah sadar diri. Kita sadar hidup itu tidak lama, hidup itu sebentar, ya. Karena waktu yang minimal 20, maksimal 30 menit, saya persingkat. Kemudian yang ke-13, manusia ibarat telepon. Manusia ibarat telepon, kalau telepon itu hidup maka akan berfungsi. Tidak butuh hidup saja, tetapi kalau ada pulsanya itu juga berfungsi dan sebagainya. Jadi manusia perlu dengan dihidupkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hidup, supaya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14, ulama hebat tanpa persiapan sudah siap pakai atau tampil. Jadi yang namanya ulama, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut dari Allah adalah ulama. Jadi ulama itu harus takut dari Allah. Kalau sudah takut dari Allah, insya Allah. Kenapa bisa takut? Karena banyak ilmunya. Kalau sudah banyak ilmunya, insya Allah akan bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15, elemen yang menciptakan kondisi hipnotik. Elemen-elemen yang bisa menciptakan hipnotik itu banyak sekali, ya. Sadar diri, tahu diri, kemudian bagaimana mempengaruhi diri sendiri dengan baik. Yang ke-17, hati-hatilah dengan image atau prasangka, ya. Itu prasangka, ya. Hati-hati, karena berbahaya, akan balik. Kalau kita berkata buruk, maka kembali akan buruk. Kalau kita berkata baik, maka akan kembali ke baik. Ini yang harus dipasang. Kemudian mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, yang ke-17, mengenal diri. Mengenal diri itu bagaimana kita mengenal diri? Supaya apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Jadi penting, bagaimana mata, bagaimana hidung, bagaimana mulut, bagaimana jenggot ini ada di bawah, bagaimana ini tubuh kita, hati yang luar, bagaimana semuanya. Subhanallah, kita berpikir pelan-pelan, tidak ada habisnya. Subhanallah, kita hanya bisa menyebut Maha Suci Allah. Kemudian yang ke-18, pribadi Rasulullah, manual manusia. Rasulullah sebagai manual manusia, karena Rasul wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus ke muka bumi ini kecuali menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah sebagai contoh, Rasulullah sebagai
gambaran sebagai gambaran untuk dicontoh oleh manusia, sebagai uswatun hasanah. Kemudian yang ke-19, kata-kata Al-Quran menggoda otak manusia. Benar sekali, otak. Kata-kata di isi Al-Quran itu menggoda otak. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadhakkarun. Apa kamu tidak berpikir? Inna fi khalqis samawati wal ard Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ini Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang penciptaan langit dan bumi. Bagaimana disuruh berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah. Kemudian yang ke-19, perjalanan hidup manusia itu membutuhkan mekanisme menjawab pertanyaan. Jadi kita banyak belajar, banyak mutolaah, banyak ikra, banyak mencari ilmu dimanapun berada, di tempat, di majelis ilmukah kita diwajibkan, karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau berada di negeri Cina. Utlubul ilma minal lahadi ilal. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ini perintah-perintah itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan dinaikkan derajatnya orang yang berilmu. Itu. Jadi kemudian yang terakhir adalah yang ke-20 adalah sunnatullah, semua tepat sasaran. Sunnatullah itu adalah tepat sasaran. Jadi tidak ada yang namanya sunnatullah itu meleset, tetapi yang meleset itu adalah tipu daya setan. Kalau kita ingin tepat sasaran, satu contoh kita memanah. Kalau memanah, kalau misalnya sasarannya kecil, kita kadang meleset. Kalau bagaimana supaya tidak meleset, maka sasarannya kita perluas. Satu contoh, kita menembak daun pintu. Pasti bisa kena, bisa nggak kena. Supaya tidak meleset, diperlebar pintu, kita tembak. Kalau lebih tidak meleset lagi, rumahnya kita tembak rumah. Subhanallah, sasaran tergantung. Kita tidak meleset kalau kita tahu bagaimana cara menembaknya tersebut. Gitu. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang poin-poin yang telah disampaikan guru kita, guru sehat kita, Om Bagus, dan Ustadz Mamduh. Alhamdulillah, banyak inspirasi yang dapat saya peroleh. Kemudian saya lanjutkan bagaimana pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai tambahan, karena 20 ya, saya tambah 21. Kunci Rasulullah adalah, ya, kunci Rasulullah punya kunci Rasulullah itu hadis, di atas hadis, di bawah niat. Itu sudah kunci Rasulullah SAW. Kita kalau berdasarkan hadis, kita sudah tidak akan sombong. Kemudian kalau kita dikunci di bawah niatnya, kita niatnya, kalau kita niat dengan baik, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratul lidunya yusibuha faman kana hijratul lil mar'ah yungkihuha.
tergantung niat. Kalau kita hijrahnya, kalau kita niatnya karena Allah, maka Allah akan berikan pahala. Kalau kita niatnya karena harta, maka kita akan dapat harta. Kalau kita niat karena dunia, maka akan dapat dunia. Maka yang penting adalah yang paling mulia adalah bagaimana kalau kita menanam padi, rumput ikut. Tidak mungkin kalau kita nanam rumput padi ikut. Inilah filsafah yang bisa diambil. Subhanallah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena malam hari alhamdulillah saya bisa merekam. Kurang lebihnya mohon maaf. Memang tidak intonasinya tidak datar-datar karena takut mengganggu tidurnya tetangga dan sebagainya, karena kondisinya sangat dekat sekali dengan tetangga. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.